Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin seorang manusia yang penuh tipu daya, yang menebar fitnah terbesar sepanjang zaman, akhirnya tumbang hanya dengan satu tiupan wahyu? Inilah klimaks sejarah. Dajjal yang ditakuti seluruh umat akhirnya binasa di tangan Nabi Isa alaihi salam. Dan semua itu berawal dari kegagalannya menembus Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selamat dari fitnah Dajjal, diberikan keteguhan iman, dan digolongkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir karena di dalamnya ada pelajaran besar. Kenapa Madinah tetap terjaga? Kenapa iman palsu pasti gugur? Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi fitnah terbesar di akhir zaman? Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Fitnah terbesar, kota yang terjaga. Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, sejarah selalu diwarnai oleh ujian. Ada fitnah syahwat, fitnah kekuasaan, fitnah pemikiran, hingga fitnah para nabi palsu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam sampai terjadinya kiamat selain fitnah Dajjal. Ini artinya sepanjang ribuan tahun sejarah manusia, segala bentuk penyesatan, kezaliman, dan tipu daya yang pernah ada, tidak ada yang mampu menandingi bahayanya Dajjal. Ujian ini begitu besar sehingga setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tidaklah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini jelas bahwa Dajjal bukan hanya isu akhir zaman, melainkan fitnah global yang dirancang untuk mengguncang iman manusia. Kekuatannya bukan pada senjata atau bala tentara, tetapi pada tipu daya yang mampu menipu mata dan hati orang-orang yang lemah iman. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga, padahal hakikatnya adalah neraka, dan sebaliknya. Sebagian orang akan mengira ia mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, bahkan menguasai rizki. Inilah yang membuat fitnahnya begitu berbahaya. Namun di balik ancaman itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa. Ada dua kota suci yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, tidak ada satupun jalan masuk ke Mekah dan ke Madinah, melainkan di sana ada malaikat yang berbaris menjaganya. Lalu Dajjal datang dan berhenti di suatu tanah berpasir asin. Kemudian Madinah berguncang 3 kali sehingga Allah mengeluarkan dari dalamnya setiap orang kafir dan munafik. Fokus kita di sini adalah Madinah. Mengapa kota Nabi ini mendapatkan perlindungan khusus dari fitnah terbesar sepanjang sejarah? Apa rahasia yang Allah letakkan di dalam kota ini sehingga Dajjal, makhluk yang digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, sama sekali tidak mampu melangkahkan kakinya ke dalamnya? Untuk memahami hal ini, kita perlu meninjau kedudukan Madinah dalam sejarah Islam. Madinah bukan hanya sebuah kota, tetapi tempat hijrah Nabi. Dari kota inilah syariat Islam ditegakkan secara sempurna. Dari kota inilah pasukan Islam keluar untuk menyebarkan risalah ke seluruh penjuru dunia. Madinah adalah markas iman, tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan generasi terbaik umat ini. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut Madinah sebagai Thayyibah, kota yang baik, kota yang penuh keberkahan.
Madinah memiliki kedudukan istimewa sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Iman akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Ini menunjukkan bahwa Madinah adalah pusat perputaran iman. Saat fitnah berkecamuk di luar, Madinah tetap menjadi benteng iman yang kokoh. Disinilah letak rahasia besarnya. Dajjal tidak bisa memasuki Madinah bukan semata karena faktor geografis atau kekuatan militer, tetapi karena kehormatan spiritual kota ini. Madinah adalah tempat bersemayamnya jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa kehormatan ini adalah karunia Allah, karena Nabi pernah berdoa agar kota ini diberkahi dan dijaga dari fitnah besar. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan, larangan masuknya Dajjal ke Madinah adalah bentuk penjagaan Allah atas kota nabinya, sekaligus tanda kemuliaannya. Di sisi lain, Mekah dan Madinah adalah dua kota haram yang sejak awal sudah Allah tetapkan sebagai wilayah suci. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125, Allah menyebut Ka'bah sebagai rumah yang aman. Demikian pula, Rasulullah mendoakan Madinah agar dijadikan kota yang aman dan diberkahi 2 kali lipat dari Mekah. Doa ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan doa Nabi yang mustajab, Allah menjadikan Madinah sebagai benteng yang tidak bisa ditembus oleh fitnah sebesar apapun, termasuk Dajjal. Perlu dicatat, para ulama menjelaskan bahwa ketika Dajjal datang, ia tetap bisa mencapai pinggiran Madinah. Namun, ia akan tertahan di luar, tidak mampu masuk ke dalamnya. Bahkan penduduk Madinah yang munafik akan tersingkir keluar untuk bergabung dengan Dajjal. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan Allah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Madinah akan bersih dari pengkhianat, sehingga hanya mukmin sejati yang tersisa di dalamnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses penjagaan ini berlangsung? Apakah semata-mata keajaiban ataukah ada skenario yang dijelaskan Rasulullah? Jawabannya akan mulai terlihat ketika kita membahas penjagaan lapisan luar Madinah, malaikat yang menjaga setiap pintu masuk kota. Dari sanalah kita mulai memahami bahwa perlindungan Allah atas Madinah bukan teori, tetapi kenyataan yang digambarkan jelas dalam hadis-hadis sahih. Penjagaan luar malaikat di gerbang kota. Setelah memahami bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar, muncul pertanyaan, bagaimana Allah menjaga Madinah dari ancaman yang begitu dahsyat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi penjelasan yang sangat jelas dalam hadis-hadis sahih, bahwa penjagaan Madinah bukanlah sekedar simbolik, melainkan nyata, dengan keterlibatan langsung malaikat Allah di setiap jalan masuk kota Nabi. Dalam riwayat sahih dari Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun jalan masuk ke Madinah, kecuali di sana ada malaikat yang berbaris menjaganya. Maka tidak akan bisa memasukinya Ta'un dan Dajjal. Hadis ini menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, perlindungan fisik Madinah dari wabah penyakit tertentu atau Ta'un. Dan kedua, penjagaan spiritual dari fitnah terbesar yaitu Dajjal. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa malaikat-malaikat tersebut benar-benar ditugaskan Allah menjaga gerbang-gerbang Madinah. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan, malaikat itu hadir dengan bentuk nyata, menjaga setiap jalan, sehingga Dajjal tidak mungkin masuk. Artinya, hadis ini dipahami secara hakiki, bukan sekedar kiasan. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa keberadaan malaikat tersebut adalah bentuk nyata dari penjagaan Allah atas kota Nabi. Visualisasi peristiwa ini juga tergambar dalam hadis lain. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Dajjal akan datang, lalu ia berhenti di suatu tanah berpasir asin di luar Madinah. Kemudian Madinah berguncang 3 kali, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar darinya. Lalu mereka mendatangi Dajjal.
Riwayat ini memberi dua gambaran sekaligus. Dajjal hanya mampu berhenti di luar, sementara malaikat menjaga jalan-jalan masuk ke kota, sehingga fitnahnya tidak bisa menembus wilayah Nabi. Ada riwayat menarik dari Muhjin bin Al-Adra radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, hari pembebasan itu adalah ketika Dajjal datang, lalu ia naik ke sebuah gunung di sekitar Madinah. Ia melihat ke arah Madinah dan berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Itu adalah Masjid Ahmad, yakni Masjid Nabawi. Lalu ia ingin masuk, tetapi di setiap jalan terdapat malaikat yang menghunus pedang, sehingga ia tidak bisa masuk. Hadis ini menggambarkan dengan sangat jelas situasi pada saat itu. Dajjal hanya mampu melihat Madinah dari kejauhan, tetapi akses menuju kota terputus karena dijaga malaikat. Penyebutan Istana Putih dalam hadis ini menarik perhatian banyak ulama. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Masjid Nabawi dengan kubahnya yang bersinar, sehingga dari kejauhan tampak seperti istana bercahaya. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menafsirkan bahwa hal ini adalah tanda kemuliaan Masjid Nabawi yang akan menjadi simbol keimanan di akhir zaman. Perlu dicatat, meskipun Dajjal memiliki pengaruh besar dan pengikut yang banyak, ia tetap makhluk yang lemah di hadapan Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus perlindungan Allah, termasuk makhluk sehebat Dajjal. Ini adalah pesan penting bagi umat Islam. Sehebat apapun fitnah, kekuasaan Allah selalu lebih tinggi. Lalu, apa makna di balik penjagaan malaikat ini? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah. Pertama, kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah adalah kota beliau, tempat beliau dimakamkan, dan markas syiar Islam. Allah menjaga kota ini sebagai bentuk penghormatan kepada nabinya. Kedua, benteng iman bagi umat. Dengan adanya penjagaan ini, Madinah tetap terjaga sebagai pusat iman. Umat yang berada di dalamnya akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, pemisahan yang nyata. Malaikat bukan hanya penjaga fisik, tetapi juga simbol pemisahan yang jelas antara wilayah iman, yaitu Madinah, dan wilayah fitnah, yaitu tempat Dajjal berada. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, perlindungan ini adalah tanda bahwa Madinah tidak hanya mulia di masa Nabi, tetapi juga tetap menjadi benteng umat hingga akhir zaman. Dengan kata lain, kota ini akan selalu memiliki kedudukan khusus dalam sejarah Islam, bahkan sampai fitnah terbesar datang. Namun, ada satu hal penting yang perlu dicatat. Perlindungan malaikat di pintu-pintu Madinah bukan berarti penduduknya otomatis selamat dari fitnah Dajjal. Karena dalam riwayat disebutkan, orang-orang munafik dan fasik yang ada di Madinah akan keluar dengan sendirinya menuju Dajjal. Artinya, penjagaan malaikat berfungsi menahan Dajjal masuk ke dalam. Tetapi orang-orang yang hatinya condong kepada fitnah tetap bisa tersingkir keluar. Inilah yang kemudian mengantar kita pada lapisan perlindungan berikutnya. Guncangan dari dalam Madinah yang membersihkan para penghuninya. Dengan demikian, kita melihat bahwa perlindungan Madinah berlangsung dalam dua tahap. Pertama, perlindungan eksternal, yaitu malaikat yang menjaga jalan-jalan masuk, menahan Dajjal agar tidak memasuki kota. Kedua, perlindungan internal, yaitu pembersihan penduduk Madinah dari orang-orang munafik. Penjagaan dalam 3 guncangan Madinah. Perlindungan malaikat di pintu-pintu Madinah menjelaskan bagaimana Allah menahan Dajjal dari luar. Tetapi ancaman tidak hanya datang dari luar. Bahaya yang lebih besar justru ada di dalam kota itu sendiri. Orang-orang munafik yang hidup bersama kaum muslimin, namun hatinya condong kepada kebatilan. Karena itulah Rasulullah menjelaskan bahwa Madinah akan mengalami guncangan hebat sebanyak 3 kali. Guncangan ini bukan sekedar gempa bumi biasa, melainkan peristiwa khusus yang diperintahkan Allah untuk membersihkan kota Nabi dari para pengkhianat iman. Hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan,
Dajjal akan datang hingga berhenti di Sabkhah di luar Madinah. Lalu Madinah berguncang 3 kali, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar darinya menuju Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan, Madinah akan diguncang 3 guncangan, maka setiap orang kafir dan munafik akan keluar darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran penting. Ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Madinah akan dibersihkan secara internal. Mereka yang selama ini menyembunyikan kekafiran di balik identitas Muslim, atau mereka yang fasik dan tidak setia kepada agama Allah, tidak akan mampu bertahan. Guncangan itu membuat mereka keluar secara sukarela atau terpaksa untuk bergabung dengan Dajjal. Para ulama menjelaskan makna guncangan ini. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa guncangan tersebut adalah hakikat, bukan kiasan. Ia terjadi dengan perintah Allah untuk memisahkan orang beriman sejati dari mereka yang munafik. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menekankan peristiwa ini adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat, bukan fenomena alam biasa. Jadi, walaupun tampaknya seperti gempa, hakikatnya itu adalah pembersihan yang Allah lakukan terhadap penduduk Madinah. Pertanyaannya, mengapa orang-orang munafik harus keluar? Jawabannya jelas, mereka tidak tahan dengan suasana iman yang murni di Madinah. Sejak masa Rasulullah, Madinah sudah dikenal sebagai kota yang menyaring penghuninya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Madinah itu seperti alat peniup api yang membersihkan karat besi. Ia mengeluarkan orang jahat sebagaimana api mengeluarkan karat dari besi. Maka, guncangan 3 kali di akhir zaman hanyalah bentuk pembersihan terakhir, agar Madinah tidak lagi dihuni kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Disinilah kita bisa melihat kesinambungan. Pada masa Nabi, orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sering menimbulkan masalah dari dalam. Mereka sholat bersama kaum muslimin, tetapi hatinya membenci Islam. Mereka hidup di Madinah, tetapi setiap kali ada peluang, mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah. Sifat inilah yang diwariskan hingga akhir zaman. Maka saat Dajjal datang, orang-orang munafik di Madinah tidak mungkin tetap netral. Hati mereka condong kepada fitnah, sehingga Allah keluarkan mereka dengan cara yang sangat jelas, yaitu guncangan 3 kali. Dan mereka pun lari meninggalkan kota Nabi untuk menemui pemimpin yang mereka dambakan, yaitu Dajjal. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menjelaskan bahwa keluarnya orang-orang munafik ini adalah tanda nyata bagi orang beriman. Dengan tersingkirnya mereka, Madinah akan bersih, sehingga tidak ada lagi pengkhianatan dari dalam. Kaum mukmin yang bertahan di kota Nabi akan benar-benar teruji. Iman mereka murni tanpa campuran nifak. Ada pelajaran penting bagi kita di sini. Guncangan Madinah menunjukkan bahwa perlindungan Allah tidak hanya berupa benteng fisik. Yang lebih penting adalah perlindungan iman. Orang yang imannya lemah, meskipun tinggal di kota Nabi, tetap tidak akan selamat dari fitnah. Sebaliknya, orang yang kokoh imannya akan bertahan, meskipun fitnah Dajjal begitu dekat. Peristiwa ini juga menegaskan prinsip sunatullah dalam sejarah, bahwa setiap kali fitnah besar datang, Allah akan membersihkan barisan kaum muslimin. Yang lemah imannya akan gugur, sementara yang kuat akan bertahan. Hal ini sudah terlihat sejak perang-perang besar di masa Rasulullah. Dalam perang Uhud misalnya, orang-orang munafik mundur di tengah jalan, sehingga umat Islam bisa melihat siapa yang benar-benar setia. Begitu pula di akhir zaman, ketika fitnah Dajjal datang, orang-orang munafik akan keluar, meninggalkan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini sekaligus menjadi pengingat bagi umat Islam di masa sekarang. Kita tidak boleh merasa aman hanya karena berada di tempat yang mulia. Tinggal di Madinah saja tidak otomatis membuat seseorang selamat jika hatinya tidak beriman dengan jujur. Keselamatan sejati hanya milik orang yang menjaga iman, memperkuat akidah, dan mengikuti sunnah Nabi. Setelah guncangan itu, Madinah benar-benar bersih. Tidak ada lagi munafik, tidak ada lagi kafir
yang tersisa hanyalah kaum mukmin sejati. Dengan demikian, Madinah tampil sebagai kota suci yang benar-benar terjaga, baik dari luar maupun dari dalam. Dajjal tidak bisa masuk karena malaikat menjaga pintu-pintu kota, dan para munafik tidak bisa bertahan karena Allah mengguncang mereka keluar. Inilah lapisan perlindungan ganda yang menjadikan Madinah sebagai benteng iman hingga akhir zaman. Sabkhah al-Harf, batas kekuatan Dajjal. Setelah kita membahas perlindungan internal Madinah dengan 3 guncangan yang mengusir orang-orang munafik, kini kita sampai pada satu titik geografis yang sangat penting, yaitu Sabkhah al-Harf. Tempat ini disebutkan dalam hadis sahih sebagai titik paling jauh yang bisa dicapai oleh Dajjal ketika berusaha masuk ke Madinah. Disinilah perjalanannya berhenti. Riwayat tentang Sabkhah ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan datang hingga berhenti di tanah bergaram atau Sabkhah di luar Madinah. Lalu Madinah berguncang 3 kali, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar darinya menuju Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa kata Sabkhah merujuk pada tanah datar bergaram, semacam rawa asin atau tanah tandus yang ada di pinggiran Madinah. Sementara nama Al-Harf dinisbatkan kepada salah satu kawasan di sekitar kota tersebut. Artinya, hadis ini memberi penanda geografis yang cukup jelas. Dajjal tidak benar-benar masuk ke dalam kota, melainkan hanya sampai di daerah tandus di pinggirnya. Mengapa titik ini begitu penting? Karena disinilah terlihat batas kuasa Dajjal. Ia yang sebelumnya mampu menembus berbagai negeri, menguasai manusia dengan fitnahnya, bahkan mendatangkan surga dan neraka palsu, justru berhenti di pinggir kota Nabi. Tidak ada satu langkah pun yang bisa ia ambil lebih jauh. Sabkhah al-Harf menjadi saksi bahwa kekuatan Dajjal bukanlah absolut, melainkan tetap berada di bawah kehendak Allah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan, makna Sabkhah ini bukan kiasan, melainkan benar-benar tempat nyata di sekitar Madinah. Hal ini penting agar kita tidak menafsirkan secara simbolis sebagaimana dilakukan sebagian kelompok menyimpang. Hadis-hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa Dajjal akan berhenti di lokasi tersebut, lalu terhalang oleh penjagaan malaikat. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa disebutkannya nama tempat ini memiliki hikmah, yaitu untuk mempertegas bahwa peristiwa itu nyata, terjadi di lokasi yang bisa dikenali oleh penduduk Madinah. Bahkan, sebagian ulama menafsirkan bahwa penyebutan Sabkhah al-Harf menjadi semacam penanda geografis, agar kaum muslimin di masa mendatang memahami betul keterbatasan Dajjal. Yang menarik, hadis ini menghubungkan 2 hal, yaitu posisi Dajjal di luar kota dan guncangan yang terjadi di dalam kota. Artinya, saat Dajjal sudah sampai di Sabkhah, saat itu pula Madinah diguncang 3 kali. Keduanya terjadi bersamaan sebagai 2 lapisan penjagaan, yaitu malaikat menghadang dari luar, sementara Allah membersihkan kota dari dalam. Peristiwa ini juga memiliki makna strategis. Mengapa Dajjal berhenti di titik itu? Karena dari sana ia bisa menyaksikan gelombang orang-orang munafik keluar dari Madinah. Ia tidak perlu masuk, sebab para pengikutnya justru yang mendatangi dirinya. Dengan kata lain, fitnah Dajjal bukan sekedar berupa kekuatan fisik, melainkan kemampuan untuk menarik hati orang-orang yang lemah imannya. Ulama tafsir menambahkan bahwa berhentinya Dajjal di Sabkhah menunjukkan betapa Madinah memiliki kedudukan khusus yang tidak dimiliki oleh kota lain. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Di pintu-pintu Madinah ada malaikat, tidak akan masuk penyakit taun dan tidak pula Dajjal ke dalamnya." Jadi, sebagaimana Madinah dilindungi dari taun, ia juga dilindungi dari fitnah terbesar dalam sejarah. Sabkhah menjadi garis batas yang tidak bisa ia lampaui. Bagi penduduk Madinah pada masa itu, peristiwa ini bukan menjadi ujian besar,
Mereka akan menyaksikan sendiri orang-orang yang sebelumnya hidup bersama mereka, sholat bersama, bahkan mungkin dikenal sebagai bagian dari komunitas. Tiba-tiba keluar meninggalkan kota untuk menemui Dajjal. Guncangan 3 kali bukan hanya fisik, tapi juga sosial dan spiritual. Orang-orang beriman yang bertahan akan melihat jelas siapa yang jujur dan siapa yang munafik. Di sisi lain, Sabhah Al-Harf juga menjadi pengingat bagi umat Islam hari ini, bahwa fitnah sebesar apapun pasti ada batasnya. Dajjal meskipun mendapat kemampuan luar biasa, tidak bisa menembus kota yang Allah sucikan. Hal ini sejalan dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, bahwa dialah yang menjaga agama ini, termasuk dengan menjaga kota Nabi dari kehancuran total. Sebagian ulama kontemporer menekankan penyebutan tempat ini juga menjadi bukti bahwa hadis-hadis tentang Dajjal bukan mitos atau simbolisasi belaka. Ia adalah fakta sejarah yang akan datang. Menolak hadis-hadis ini berarti menolak keterangan sahih yang diriwayatkan dalam kitab-kitab paling otentik, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah Dajjal berhenti di Sabhah, fokusnya tidak lagi pada kota Madinah, melainkan bergerak ke arah lain. Di titik inilah perjalanan fitnahnya memasuki fase baru, sebelum akhirnya menuju pertempuran besar dengan Nabi Isa alaihi salam. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah Madinah selamat. Kota Nabi terbukti menjadi benteng iman, terjaga dari luar oleh malaikat dan dari dalam oleh guncangan yang membersihkan para munafik. Dengan demikian, Sabhah Al-Harf bukan sekedar lokasi geografis, melainkan simbol kemenangan iman atas fitnah. Di sanalah tampak jelas bahwa kekuasaan Dajjal, betapapun menakutkannya, tetap tunduk kepada batas yang ditentukan oleh Allah. Dan di sanalah umat Islam mendapatkan pelajaran. Selamat bukan karena tempat semata, tetapi karena perlindungan Allah bagi orang-orang beriman. Keutamaan Madinah, kota yang disaring Allah. Setelah kita membahas bagaimana Dajjal hanya bisa berhenti di Sabhah Al-Harf, sekarang kita beralih pada satu dimensi yang lebih luas, yaitu keutamaan Madinah sepanjang zaman. Mengapa kota ini memiliki perlindungan istimewa yang tidak dimiliki kota lain? Jawabannya terletak pada kumpulan hadis-hadis sahih yang menggambarkan kedudukan Madinah di sisi Allah. Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa Madinah adalah kota yang dilindungi dari 2 musibah besar, yaitu ta'un, wabah penyakit menular, dan fitnah Dajjal. Dalam riwayat sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Di pintu-pintu masuk Madinah terdapat malaikat. Tidak akan masuk ke dalamnya ta'un dan tidak pula Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya informasi tentang masa depan, tapi juga bukti keistimewaan Madinah sepanjang sejarah. Ketika wabah melanda negeri-negeri Islam, Madinah selalu terlindungi. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mencatat, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Madinah memang memiliki perlindungan gaib dari Allah, berbeda dengan kota lain. Bahkan ketika pandemi besar melanda Syam dan Irak, catatan sejarah tidak menunjukkan kasus besar di Madinah. Kedua, Rasulullah menggambarkan Madinah sebagai kota yang berfungsi seperti alat pembersih. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Sesungguhnya iman akan kembali dan berkumpul di Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Hadis ini menambahkan, Madinah itu seperti alat pembersih yang menghilangkan karat besi. Ia akan membersihkan orang-orang buruk sebagaimana api menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Madinah memiliki mekanisme ilahi yang terus menjaga kemurniannya. Orang-orang yang imannya lemah, yang hatinya condong kepada nifak, tidak akan betah tinggal di kota ini. Dalam sejarah, kita menemukan banyak contoh. Ada orang-orang munafik di masa Nabi yang akhirnya tidak tahan hidup di Madinah, lalu mereka keluar. Ada pula orang fasik di generasi berikutnya yang akhirnya tersingkir.
Semua itu sesuai dengan janji Nabi bahwa kota ini akan terus menyaring penduduknya. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang sangat besar bagi siapapun yang sanggup bersabar hidup di Madinah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Tidaklah seorang meninggalkannya karena benci, melainkan Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik darinya. Dan barang siapa bersabar atas kesulitan hidup di Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat." Hadis ini memperlihatkan dua sisi Madinah. Di satu sisi, kota ini penuh keberkahan. Di sisi lain, hidup di Madinah bukan tanpa ujian. Sejarah mencatat bahwa harga kebutuhan di Madinah sering lebih tinggi daripada daerah lain. Iklimnya panas, tanahnya keras, dan hidup di sana menuntut kesabaran lebih. Justru karena itulah Nabi memberi kabar gembira berupa syafaat bagi orang yang bersabar. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa keutamaan Madinah ini bukan hanya berlaku pada masa Nabi, tetapi tetap berlangsung sampai akhir zaman. Karena perlindungan itu terkait dengan kehormatan Rasul yang dimakamkan di sana, serta janji Allah yang menjaga kota beliau. Menariknya, dalam beberapa riwayat, Nabi menggambarkan Madinah sebagai tanah haram kedua setelah Mekah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram." Hadis riwayat Muslim. Artinya, sebagaimana Mekah dimuliakan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Madinah pun dimuliakan oleh Nabi terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perspektif sejarah, kita bisa melihat bagaimana keutamaan ini berulang kali terbukti. Ketika pasukan musuh menyerbu Jazirah Arab, Madinah tidak pernah jatuh ke tangan mereka. Bahkan pada masa fitnah besar seperti Perang Jamal atau Siffin, meskipun umat Islam terpecah, Madinah tetap berdiri sebagai pusat ilmu dan tempat para sahabat besar. Kota ini tetap menjadi benteng spiritual, walaupun politik kekuasaan sering bergeser ke Syam, Irak, atau Mesir. Perlindungan dari Dajjal hanyalah puncak dari seluruh rangkaian keutamaan itu. Seakan-akan Allah menunjukkan bahwa sejak dulu hingga akhir zaman, Madinah bukan sekedar kota sejarah, melainkan kota yang hidup dengan penjagaan ilahi. Dari masa Nabi, masa sahabat, hingga akhir zaman, mekanisme penyaringan dan penjagaan itu terus berjalan. Namun, keistimewaan itu juga membawa tanggung jawab. Siapapun yang tinggal di Madinah dituntut untuk menjaga kehormatan kota ini. Ulama menyebutkan bahwa melakukan maksiat di Madinah dosanya lebih berat dibandingkan kota lain, sebagaimana pahala ibadah di Madinah lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah umum dalam syariat. Semakin mulia suatu tempat, semakin berat pula tanggung jawab di dalamnya. Maka ketika kita kembali kepada pertanyaan besar, kenapa Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah? Jawabannya semakin jelas. Karena Madinah bukan hanya sekedar kota, tetapi ia adalah benteng iman, tempat penyaringan, tanah haram Nabi, dan pusat syafaat. Perlindungan dari Dajjal hanyalah manifestasi terakhir dari seluruh keutamaan ini. Dengan memahami hadis-hadis keutamaan Madinah, kita bisa melihat pola besar, yaitu Allah menyiapkan Madinah bukan hanya untuk menjadi kota Nabi di masa lalu, tetapi juga sebagai benteng terakhir umat di akhir zaman. Siapa yang sabar dan ikhlas di Madinah akan mendapatkan perlindungan dan syafaat. Sementara siapa yang berpaling akan disingkirkan oleh mekanisme ilahi. Kekalahan Dajjal dan pelajaran umat. Setelah kita menelusuri lapisan-lapisan perlindungan Madinah dari Dajjal, dari malaikat yang menjaga pintu-pintu kota, guncangan yang membersihkan para munafik, hingga batas terakhir Sabhah al-Harf, maka tibalah pada fase penentuan bagaimana akhir dari Dajjal dan apa pelajaran besar bagi umat Islam. Hadis-hadis sahih memberikan gambaran yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dajjal akan keluar kepada umatku, dan ia akan tinggal di bumi selama 40 hari, yang satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari kalian biasa. Lalu Allah mengutus Isa putra Maryam, seakan-akan beliau baru keluar dari mihrab. Wajahnya meneteskan air. Beliau akan membunuh Dajjal di pintu kota Lut, Palestina. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Fitan. Di sini terlihat jelas bahwa meskipun Dajjal fitnah terbesar, ujung perjalanannya sudah ditetapkan. Ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang menarik, lokasinya bukan di Madinah, melainkan di Bab Lut, wilayah di Palestina yang hari ini kita kenal sebagai dekat Tel Aviv modern. Mengapa penting menegaskan lokasi ini? Karena sejak awal misi Dajjal memang bukan hanya menguasai Madinah atau Mekah, dua kota yang ia tidak bisa masuki, tetapi menguasai umat manusia secara global. Namun Allah menetapkan bahwa titik kehancurannya berada di bumi Syam. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam akan turun di sisi menara putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua pakaian yang dicelup, sambil meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Hadis riwayat Muslim. Dari Syam inilah Nabi Isa alaihissalam bergerak memimpin kaum muslimin menghadapi Dajjal. Peristiwa ini bukan hanya soal benturan fisik, ia adalah klimaks dari perjalanan panjang fitnah. Seluruh pintu daya Dajjal, dari klaim ketuhanan hingga keajaiban yang menipu, berakhir dengan kehinaan di tangan seorang Nabiullah. Hal ini sekaligus menjadi jawaban bahwa siapapun yang menentang wahyu, sekuat apapun pengaruhnya, pada akhirnya akan kalah oleh kebenaran. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim menjelaskan bahwa pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa adalah bentuk pemuliaan Allah kepada umat ini. Karena umat Rasulullah tidak dibiarkan sendirian menghadapi fitnah terbesar, melainkan ditolong langsung dengan turunnya seorang nabi yang mulia. Ini juga menunjukkan bahwa agama Islam akan tetap tegak sampai hari kiamat, tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan. Setelah Dajjal terbunuh, hadis-hadis sahih menggambarkan fase baru. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin manusia dengan syariat Rasulullah, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Ini artinya fitnah Dajjal hanyalah satu fase dari perjalanan besar umat menuju penegakan tauhid di bumi. Bagi kita hari ini, apa pelajaran utamanya? Pertama, Madinah terbukti menjadi benteng iman. Sejak awal, kita melihat bagaimana kota ini tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Itu berarti kehormatan Rasul tetap dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Kedua, orang-orang munafik selalu tersingkir. Guncangan 3 kali yang disebut Nabi menjadi isyarat bahwa keimanan palsu tidak akan bertahan lama di kota ini. Ketiga, umat Islam harus belajar bahwa selamat bukan semata karena lokasi, tetapi karena iman. Orang-orang yang keluar dari Madinah untuk menemui Dajjal adalah mereka yang kalah dalam imannya. Rasulullah SAW bahkan memberikan panduan praktis bagi kita agar terlindungi dari fitnah Dajjal, meskipun kita tidak hidup di Madinah. Beliau mengajarkan doa yang dibaca sebelum salam dalam sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa ini adalah bentuk perlindungan pribadi, karena tidak semua orang akan berada di Madinah ketika fitnah itu terjadi. Dengan demikian, perlindungan sejati adalah pada iman yang kuat dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, hadis tentang surat Al-Kahfi juga relevan. Nabi bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan, ini bukan sekedar bacaan rutin, tapi internalisasi makna. Surat Al-Kahfi penuh dengan kisah keteguhan iman menghadapi fitnah. Mulai dari pemuda goa, pemilik kebun, hingga pertemuan Musa dengan Khidir.
Semua itu menjadi bekal menghadapi ujian sebesar Dajjal. Jadi, ketika kita menutup pembahasan ini, kita melihat satu pola utuh, yaitu Madinah adalah kota yang terjaga. Dajjal punya batas. Nabi Isa alaihi salam turun sebagai penolong, dan umat diberi panduan praktis untuk menghadapi fitnah. Semua ini menunjukkan rahmat Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kesimpulan besar yang bisa kita ambil adalah fitnah sebesar apapun, bahkan fitnah Dajjal yang digambarkan Nabi sebagai fitnah terbesar sejak Nabi Adam sampai kiamat, tetap berakhir dengan kehancuran. Kuncinya ada pada iman yang kokoh, doa yang diajarkan Nabi, dan kesetiaan kepada sunnah. Inilah pelajaran abadi yang harus dijaga umat Islam dari generasi ke generasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.